Selamat datang di Achieve 2023. Perkenalkan saya Laras yang akan menjadi MC pada kegiatan hari ini. Setahun sudah akhirnya kita bertemu lagi di webinar kali ini bersama dengan Kampus Fronx. Kampus Fronx ini merupakan organisasi resmi dari pemerintahan Prancis di bawah Kedutaan Besar Prancis di Indonesia yang memiliki visi misi untuk mendampingi para pelajar asing dalam mencapai keberhasilan untuk mewujudkan rencana studi di Prancis. Selanjutnya topik webinar kali ini yaitu mimpi aja dulu kuliah dengan beasiswa di Prancis. Sebelum kita melanjutkan, mari kita saksikan video profil dari Kampus Fronx. Bonjour, tertarik melanjutkan kuliah di Prancis? Yuk simak apa saja keuntungan jika kuliah di Prancis. Sebagai negara penerima mahasiswa asing terbanyak kelima di dunia, Prancis menawarkan pendidikan berkualitas di berbagai bidang. Kekuatan Prancis dalam perekonomian dunia juga diimbangi oleh penelitian dan inovasi yang terdepan. Saat ini, bahasa Prancis merupakan bahasa internasional. Belum bisa bahasa Prancis? Jangan khawatir, tersedia juga perkuliahan dengan 100% bahasa Inggris. Jenjang perkuliahan di Prancis menggunakan sistem satuan kredit Eropa dan diakui di seluruh dunia. Prancis merupakan salah satu negara dengan biaya pendidikan terendah di Eropa berkat bantuan subsidi langsung sebesar 70% dari pemerintah. Temukan juga berbagai kesempatan beasiswa unggulan untuk kuliah di Prancis. Selain subsidi langsung biaya kuliah, manfaatkan subsidi akomodasi, asuransi kesehatan, transportasi, dan kegiatan budaya. Anda juga diizinkan bekerja paruh waktu untuk menambah uang saku. Kangen berkumpul dengan mahasiswa Indonesia? Perhimpunan Pelajar Indonesia di Prancis menyambut Anda di berbagai kota. Setelah lulus, Anda akan bergabung dengan Fronx Alumni Indonesia bersama ratusan ribu alumni Prancis di dunia. Dan pastinya, berbagai kesempatan profesional menunggu Anda. 5 perwakilan kampus Fronx Indonesia siap membantu untuk berkonsultasi mengenai rencana kuliah Anda. Kunjungi www.indonesia.campusfronx.org untuk informasi terkait program studi, beasiswa, cara mendaftar kuliah, dan pengajuan visa pelajar. Jangan lupa ikuti media sosial Kampus Fronx Indonesia dan dapatkan berbagai informasi terkini seputar kuliah di Prancis. Merci, kuliah di luar negeri, pilih Prancis. Baik, bagaimana semakin tertarik untuk studi di Prancis? Langsung saja nih kita lanjutkan kegiatan webinar kita. Kita perkenalkan dulu narasumber kita hari ini yaitu ada Ibu Nur Fitria selaku penanggung jawab Kampus Fronx Jakarta. Pada Ibu Fitria, kami persilakan. Terima kasih Mbak Laras. Bonjour semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Fitria, penanggung jawab Kampus Fronx Jakarta. Untuk memulai sesi hari ini, izinkan saya untuk share screen um, supaya saya bisa menyampaikan informasinya dengan lebih jelas. Sebentar. Baik, hari ini kita akan membahas terkait kuliah di Prancis gitu ya. Karena sepertinya Prancis ini bagi masyarakat Indonesia lebih terkenal dengan Eiffel-nya, kemudian juga dengan croissant, dengan macaron, dan juga hal-hal yang berbau turistik. Tapi belum banyak yang tahu terkait sistem pendidikan tinggi di Prancis itu seperti apa. Oleh karena itu, kami Kampus Fronx hadir untuk memberikan informasi bagi siapapun yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan tingginya di Prancis, karena Kampus Fronx adalah bagian resmi dari Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia dan Institut Prancis Indonesia yang ditugaskan pemerintah untuk membantu siapapun yang ingin kuliah di Prancis. Kampus Fronx hadir di 4 kota berbeda, kami ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan juga Medan. Bicara mengenai kuliah di Prancis, mahasiswa internasional banyak memilih Prancis karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, karena tentunya ada pendidikan dan penelitian yang berkualitas, dibuktikan dengan banyak peneliti Prancis yang mendapatkan penghargaan internasional. Nah, para peneliti ini
selain mereka melakukan penelitian, sebagian besar juga merupakan pengajar di universitas. Jadi sudah bisa dipastikan Anda akan diajar oleh ahli langsung di bidangnya. Tahun 2022 kami mendapatkan 2 penghargaan Nobel di bidang sastra dan juga fisika. Selain itu, universitas-universitas di Prancis menduduki peringkat tinggi di dalam sistem ranking internasional. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan sistem ranking internasional sebagai referensi, universitas-universitas di Prancis tentunya bisa menjadi pilihan. Tapi teman-teman sebetulnya tidak perlu khawatir karena kualitas pendidikan di Prancis, di seluruh Prancis itu sudah dijamin oleh pemerintah Prancis sama dan merata. Jadi tinggal kita pilih mau di kota mana dan spesialisasinya apa. Selanjutnya, bahasa Prancis juga merupakan bahasa internasional digunakan di banyak negara di dunia dan juga tentunya menjadi bahasa kerja dari organisasi-organisasi internasional. Belum bisa bahasa Prancis, jangan khawatir karena ada juga program-program yang diajarkan dalam bahasa Inggris atau kita sebut juga dengan international program. Terkait jenjang pendidikan tinggi di Prancis, ada beberapa jenjang yang bisa dipilih. Yang pertama adalah jenjang BTS atau D3 dengan durasi pendidikan selama 2 tahun. Kemudian untuk S1 kita bagi 2, ada yang namanya BUT dan ada yang namanya Licence. Kalau Licence ini S1 secara umum seperti di Indonesia, sedangkan BUT itu sebetulnya sama S1 juga, hanya saja lebih banyak praktek dibandingkan teori. Durasi pendidikannya hanya 3 tahun. Kemudian untuk master durasinya 2 tahun. Dan S3 atau doktorat durasinya 3 tahun, bisa jadi lebih tergantung dari penelitian yang dilakukan. Kemudian untuk tahun ajaran baru di Prancis selalu dimulai di bulan September dengan pendaftaran biasanya dilakukan pada periode-periode berikut. Januari sampai Maret di tahun yang sama untuk jenjang BTS. Kemudian untuk Licence dan juga Master, ini dilakukan 1 tahun sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang punya rencana akan berkuliah di September 2024, pendaftaran universitas sudah akan kita mulai di 1 Desember hingga 31 Januari 2023 sampai 2024. Jadi pastikan jangan sampai terlambat, kita akan buka pendaftarannya dalam waktu dekat bagi teman-teman yang mau melanjutkan studi S2 di Prancis. Sedangkan untuk S3 periodenya lebih fleksibel karena nanti akan berhubungan langsung dengan pihak universitas. Prancis juga dipilih karena ada banyak kemudahan bagi pelajar internasional, terutama untuk membantu menghemat biaya hidup. Yang pertama kita perlu ketahui dulu kira-kira berapa sih biaya hidup yang harus disiapkan jika ingin berkuliah di Prancis. Untuk biaya hidup tentunya tergantung gaya hidup siswanya sendiri dan juga tergantung kota di mana dia tinggal. Jika tinggal di Paris contohnya, biaya hidupnya tentu akan lebih tinggi karena bisa mencapai 900 sampai 1.100 euro per bulan, sedangkan di luar kota Paris itu kisarannya sekitar 700 sampai 900 euro per bulan. Nah, biaya-biaya ini bisa lebih hemat ataupun terjangkau karena mahasiswa bisa mendapatkan atau mengajukan berbagai kemudahan dari pemerintah Prancis berupa subsidi. Yang pertama dengan memanfaatkan jaringan Resto U atau kantin universitas, di mana makan di sana itu jauh lebih hemat dibandingkan kalau misalnya kita makan di restoran luar. Kemudian juga memanfaatkan subsidi biaya tempat tinggal. Jadi jika teman-teman sewa apartemen di Prancis itu bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah sampai 40%. Jadi nanti biaya ngekosnya itu didiskon sama pemerintah Prancis. Lalu asuransi kesehatan dasar di Prancis itu gratis, jadi teman-teman wajib terdaftar di dalam sistem asuransi Prancis untuk bisa memanfaatkan layanan kesehatan di sana, tapi tidak perlu membayar biaya apapun. Kemudian juga untuk transportasi potongannya bisa sampai 50% dan juga untuk berbagai kegiatan budaya tentunya ada diskon-diskon menarik untuk mahasiswa. Dan teman-teman diizinkan untuk kerja paruh waktu maksimal 20 jam per minggu, per jamnya sekitar 9 sampai 10 euro.
Ketika berada di Perancis, tentu saja teman-teman tidak sendiri karena Indonesia setiap tahunnya mengirimkan sekitar 500 mahasiswa Indonesia ke Perancis dan tergabung di dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia, tidak hanya level nasional di PPI Perancis, tapi juga level wilayah di beberapa kota yang ada di Perancis. Bicara tentang beasiswa, justru ada sebuah fakta menarik terkait beasiswa di Prancis, yaitu bahwa 90% mahasiswa Indonesia berangkat ke Prancis justru tanpa beasiswa. Kenapa? Karena itu tadi ada banyak subsidi bantuan yang bisa dimanfaatkan untuk meringankan biaya hidup, dan juga untuk biaya studi, itu ada subsidi lain yang diberikan oleh pemerintah berupa potongan biaya studi di universitas negeri sebanyak 70%. Jadi untuk mahasiswa asing yang harusnya bayar sekitar 200 juta rupiah per tahun untuk jenjang S2, karena ada subsidi 70%, jadinya hanya perlu bayar sekitar 50-60 juta rupiah saja per tahun. Ini adalah subsidi otomatis yang diberikan pemerintah Prancis kepada seluruh mahasiswa asing yang diterima oleh universitas-universitas negeri di sana. Jika teman-teman berhasil mendapatkan beasiswa tambahan dari pihak universitas, maka teman-teman bisa jadinya biaya studinya itu tidak lagi 50-60 juta rupiah per tahun, melainkan hanya sekitar 270 euro saja per tahun. Dalam rupiah mungkin sekitar 4-5 juta rupiah saja per tahun. Itu jika mendapatkan beasiswa tambahan dari pihak universitas. Oleh karena itu, itulah kenapa teman-teman mahasiswa Indonesia banyak yang berangkat ke Prancis justru tanpa beasiswa, karena biaya studinya juga termasuk satu dari negara-negara Eropa dengan biaya pendidikan terendah. Bicara tentang beasiswa, jika tadi biaya studinya sudah di-cover oleh subsidi dari pemerintah ataupun beasiswa tambahan dari universitas, maka ada beasiswa lainnya yang bisa dimanfaatkan, yaitu beasiswa yang bernama France Excellence. Nah, beasiswa France Excellence ini terbagi menjadi beberapa kategori yang bisa dimanfaatkan untuk jenjang S2. Itu ada yang pertama France Excellence Tematik, France Excellence S2, France Excellence Kartini Science, dan France Excellence Master 2. Selain itu ada France Excellence S1 untuk juga jenjang S1. Kelima beasiswa ini akan memberikan manfaat-manfaat seperti yang tertera di layar. Yang pertama adalah tiket pesawat pergi dan pulang, biaya pembuatan visa, akses prioritas ke asrama milik pemerintah, biaya CVEC atau biaya partisipasi kampus, dan juga biaya hidup senilai kurang lebih 860 euro per bulannya. Begitu. Untuk France Excellence ini, France Excellence S1 dan S2 itu terbuka untuk semua jurusan di jenjang studi tersebut dan semua universitas. Kemudian untuk France Excellence tematik hanya untuk jurusan-jurusan tertentu seperti ilmu politik, kemudian juga teknik, lalu ada studi gender, video games, dan satu lagi adalah ya kurang lebih itu jurusan yang dicakup oleh beasiswa France Excellence tematik. Kemudian France Excellence Kartini Science itu diberikan kepada para wanita yang mengambil studi S2 jurusan sains. Jadi ada beasiswanya khusus. Lalu ada France Excellence Master 2, ini untuk jenjang S2 tapi hanya untuk tahun keduanya saja. Begitu. Syarat utama untuk mendapatkan beasiswa ini adalah teman-teman harus sudah diterima terlebih dahulu oleh salah satu kampus yang ada di Prancis. Selain France Excellence 5 France Excellence yang sudah disebutkan di sini, ada beasiswa lain yang juga bisa dimanfaatkan. Sedikit informasi tambahan untuk France Excellence yang tertera di layar saat ini. Semuanya dikelola oleh IFI dan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia dan hanya ditujukan untuk mahasiswa Indonesia saja. Jadi khusus untuk warga negara Indonesia. Jadi teman-teman punya peluang, punya kesempatan yang besar untuk bisa mendapatkan beasiswa-beasiswa ini. Selain itu tentu saja ada beasiswa lain yang bisa dimanfaatkan. Beasiswa lainnya dari pemerintah Prancis ada namanya France Excellence EVOL. Beasiswa ini terbuka untuk seluruh mahasiswa internasional. Di luar itu tentu saja bisa memanfaatkan LPDP ataupun Erasmus.
Setelah lulus, tentunya teman-teman akan menyandang gelar sebagai alumni Prancis, di mana kami memiliki jaringan khusus namanya France Alumni, dan termasuk di Indonesia tergabung ke dalam France Alumni Indonesia. Untuk memulai langkah mewujudkan rencana studi di Prancis, teman-teman bisa mulai dengan yang pertama mempersiapkan bahasa. Bahasa ini tentunya akan mengikuti pada bahasa program yang akan diambil. Misalnya, teman-teman akan mengambil program berbahasa Prancis atau regular class, maka teman-teman harus menyiapkan kemampuan bahasa Prancis dengan melampirkan DELF level B2. Sedangkan jika teman-teman akan mengambil international program berbahasa Inggris, maka silahkan siapkan IELTS atau TOEFL-nya. Kemudian sambil mempersiapkan bahasanya, teman-teman bisa mulai mencari jurusan dan universitas yang diinginkan dan juga berkonsultasi dengan tim Kampus France di kota terdekat. Setelah itu kami akan arahkan kepada sistem pendaftaran jika pendaftarannya sudah dibuka. Setelah diterima, kita akan sama-sama lanjutkan dengan proses visa pelajar. Jadi semuanya nanti one stop akan didampingi oleh tim Kampus France Indonesia. Dan ini adalah kontak kami di Kampus France Jakarta. Bagi teman-teman yang berdomisili di Jabodetabek dan juga Kalimantan, silakan hubungi kami di Kampus France Jakarta. Bagi teman-teman yang tinggal di wilayah Jawa Barat kecuali Jabodetabek, bisa menghubungi Kampus France Bandung. Kemudian untuk Jawa Timur dan Indonesia bagian timur, silakan menghubungi Kampus France Surabaya. Dan untuk teman-teman dari Sumatera, bisa menghubungi Kampus France Medan. Bagi teman-teman yang di Yogyakarta dan Jawa Tengah, boleh menghubungi kantor Kampus France manapun terdekat dari tempat Anda. Selain itu, ini adalah media sosial kami di Kampus France Indonesia dan juga websitenya. Jika teman-teman ingin belajar bahasa Prancis, boleh menghubungi Institut Prancis Indonesia yang ada di berbagai kota. Di Jakarta kami ada 3, ada Tamrin, Wijaya, dan juga di Serpong. Jadi silakan menghubungi kantor IFI yang sesuai dengan domisili Anda. Ataupun Alliance Française, masih sama-sama resmi dari Prancis, bisa dihubungi sesuai dengan lokasi di mana Anda berada. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada tim Achieve 2023 yang sudah kembali mengizinkan Kampus France untuk bergabung. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Fitria atas waktu dan kesempatannya nih menjelaskan mengenai peluang studi di Prancis. Nah, tadi tuh juga sempat ada menyebutkan kalau ada France Excellence tematik. Nah, ini pas banget nih untuk teman-teman teknik yang mau mendaftar studi dan juga mendapatkan beasiswa dari France Excellence tematiknya ya. Karena memang mencakup bidang dari teknik. Oke deh, kalau gitu mungkin langsung saja ke sesi pertanyaannya ya, Bu Fitria ya. Mungkin ini pertanyaan yang mewakili dari teman-teman kita di sini yang mungkin ada pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyakan di virtual booth dari kampus France itu sendiri. Oke, mungkin yang pertama ya, Ibu Fitri ya. Kira-kira adakah prospek untuk engineering talents di program ini? Mungkin ada sedikit tips and trick gitu ya, Ibu Fitri ya, khususnya untuk engineering talent seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Laras untuk pertanyaannya. Untuk engineering talent terutama di Prancis, sebetulnya prospeknya saya rasa sangat luas ya. Karena yang pertama, untuk pilihan jurusannya sendiri di Prancis itu sangat spesifik. Dan teknik ini termasuk salah satu bidang studi yang unggul di Prancis. Artinya banyak peminat didukung dengan teknologi yang sangat memadai gitu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan hal tersebut dari Prancis. Selain itu ada juga kesempatan kerja, baik itu di Prancis, di Eropa, ataupun di Indonesia, nggak jadi masalah. Dan teman-teman bisa memanfaatkan hal tersebut. Pertama, untuk kesempatan kerja ini, Prancis menyediakan yang namanya visa pencari kerja. Setelah lulus dari S2 di Prancis, teman-teman bisa mengajukan perpanjangan izin tinggal untuk mencari kerja untuk durasi selama kurang lebih 6 sampai 12 bulan gitu, rata-rata sekarang 12 bulan. Nanti setelah di dalam periode tersebut teman-teman bebas mau mencari kerja ataupun mendirikan startup itu bisa. Nanti setelah 1 tahun kalau misalnya teman-teman sudah punya pekerjaan tetap,
dan atau misalnya startupnya sudah berjalan, itu izin tinggalnya nanti bisa diubah menjadi izin tinggal tetap misalnya pekerja gitu. Kalau misalnya belum punya, belum dapat pekerjaannya atau startupnya misalnya belum berjalan dengan baik, dalam waktu 12 bulan itu tidak terlaksana, maka harus pulang. Ketika pulang ke Indonesia atau ke negara asalnya masing-masing, pemerintah Prancis memiliki program untuk alumninya bisa kembali ke Prancis lagi dalam waktu sekitar maksimal 4 tahun setelah mendapatkan ijazah atau setelah lulus gitu. Jadi ada kesempatan tersebut untuk bisa mengembangkan karir kita di Perancis ataupun di Eropa. Kalaupun misalnya kembali ke Indonesia, tidak perlu khawatir karena ada lebih dari 200 perusahaan Perancis di Indonesia yang siap menampung, meng-hire alumni-alumni Perancis yang dirasa atau dinilai lebih memahami sistem kerja dan pola pikir Perancis gitu. Oke, mungkin dari jawabannya Bu Fitria, mungkin ada sedikit yang memancing pertanyaan kembali nih Bu ya. Jadi tuh apakah di kampus Front itu setelah pasca kampusnya gitu ya, itu juga ada mungkin ada sedikit bimbingannya gitu ya terkait mungkin tadi terkait mungkin perusahaan-perusahaan yang ada di Prancis gitu ya untuk melanjutkan pekerjaan baik itu di Prancis maupun yang ada di Indonesia seperti itu? Iya, kalau misalnya untuk pendampingan alumni, kami punya divisi lain, kami punya bagian lain yaitu France Alumni gitu. Jadi Front Alumni ini ada koordinatornya sendiri yang memang tugasnya adalah untuk mendampingi para alumni ini setelah program studinya selesai atau kuliahnya selesai di Prancis. Kami punya Front Alumni ini punya relasi yang baik dengan perusahaan-perusahaan Prancis yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman alumni bergabung dengan jaringan Front Alumni itu pasti akan mendapatkan informasi terkait misalnya lowongan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan Prancis yang ada di Indonesia ataupun program-program pendampingan lainnya, termasuk misalnya mentoring dengan para alumni yang sudah sukses di bidangnya masing-masing. Begitu. Oke, menarik sekali ya teman-teman ya. Semakin ingin lanjut nih kayaknya nih ke Prancis ya. Selanjutnya nih pertanyaannya, berarti di era sekarang yang interdisiplin seperti itu ya, apakah dari kampus France ini mendukung juga untuk engineering talents yang mau studi lanjut di lintas jurusan atau mungkin multidisiplin? Baik. Jawabannya iya. Jadi kampus France mengizinkan siswa untuk memilih jurusan yang berbeda dari background sebelumnya. Background sebelumnya misalnya S1-nya jurusan teknik, kemudian S2-nya mau mengambil jurusan yang lain, itu boleh dan diizinkan selama bisa menghubungkan dan memberikan alasannya kenapa gitu ya. Karena pada dasarnya kan studi S2 adalah idealnya studi lanjutan dari S1. Jika tidak berhubungan artinya kan kita harus mampu menunjukkan ke pihak kampus dari mana basic ilmu S1-nya didapatkan. Walaupun misalnya tidak langsung berhubungan, bisa dilihat apakah kita punya pengalaman profesional yang sudah sekian tahun misalnya di bidang tersebut sehingga ingin kita perdalam secara formal di bidang akademisnya begitu untuk jenjang S2-nya. Itu boleh dan diizinkan selama tadi mampu menjelaskan kenapa dan kebutuhannya apa. Nah, untuk proses ini nanti bisa berdiskusi, berkonsultasi dengan tim Kampus France supaya bisa diarahkan dan kita bisa lihat kemungkinannya seperti apa. Begitu. Oke, terima kasih banyak Ibu Fitria. Mungkin selanjutnya, mungkin apakah ada prosedur khusus gitu ya untuk tadi bisa untuk bisa mendapatkan pendampingan dari kampus France gitu terkait beasiswa maupun pendampingan diskusi mengenai kampus seperti itu, Bu Fitria. Kalau untuk prosedur khusus sebetulnya nggak ada, Mbak. Jadi kami terbuka untuk siapapun. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan bantuan dari Kampus France Indonesia, tentunya bisa menghubungi kami. Saya share lagi boleh ya Hmm. kontaknya sebentar. Di sini. Jadi caranya sebetulnya cukup kirim email kepada kami, nanti kami bantu informasinya. Jika cukup dijawab melalui email, tapi jika tidak, kalau misalnya mau konsultasi langsung juga boleh. Nanti buat janji temu terlebih dahulu.
melalui email, kapan misalnya mau datang konsultasi ke kantor kampus France ataupun secara online. Jadi kami saat ini masih membuka juga konsultasi secara online. Begitu. Jadi nanti boleh hubungi kampus France-nya masing-masing. Oke, terima kasih banyak Ibu Fitri. Dan mungkin yang terakhir ya Ibu ya, apakah mungkin tadi terkait beasiswa-beasiswa yang disebutkan gitu ya dari mungkin France Excellence seperti itu, apakah kalau misalkan mendaftar kembali di tahun berikutnya itu diperbolehkan jika memang sudah pernah mendaftar namun belum lulus program beasiswa tersebut? Oke, untuk beasiswa sebetulnya tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya katakanlah tahun ini gagal, maka tahun depan boleh daftar lagi. Begitu juga untuk pendaftaran universitasnya. Kalau misalnya tahun ini gagal, tahun berikutnya boleh daftar lagi. Kalau untuk pendaftaran universitas, katakanlah misalnya tahun ini diterima. Tapi karena misalnya amit-amit beasiswanya gagal, jadinya mungkin belum bisa berangkat. Nah, itu biasanya kita harus mengulang lagi proses pendaftarannya di tahun berikutnya gitu. Jadi LOE tidak bisa diperpanjang di tahun selanjutnya karena biasanya keputusan penerimaan itu hanya berlaku di tahun tersebut. Oke, ini noted banget, penting banget terkait LOE tadi tidak bisa di-extend ya masa berlakunya gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan memang sudah diterima di kampusnya gitu juga diperhatikan juga mungkin beasiswanya harus didapatkan di tahun yang sama gitu. Karena kalau tidak kita harus mengulang kembali mendaftar kampus tersebut seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu Fitri. Menarik sekali ya kayaknya berbincang tentang kuliah atau studi lanjut di Prancis nih. Rasanya tuh jadi kayak pengen kembali lagi gitu merasakan studi gitu khususnya di Prancis. Terima kasih banyak Ibu Fitri. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitri dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman nih mungkin ada pertanyaan yang masih mengganjal di hati teman-teman, bisa langsung ditanyakan di virtual booth yang ada di Achieve, di website Achieve, di achieve.eng.ui.ac.id. Nanti teman-teman bisa registrasi, login, kemudian bisa mengunjungi virtual booth Kampus Prom. Baik, selanjutnya juga teman-teman bisa nanti melihat ya, melihat virtual booth. Selain virtual booth yang ada di Achieve, teman-teman juga bisa mengunjungi booth Achieve, offline booth yang akan diselenggarakan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, khususnya itu di Taman Teknik FTUI. Kita bisa mengunjunginya nanti di tanggal 26 sampai 27 September 2023. Sedangkan untuk virtual booth kita buka selama 1 bulan dari 18 September sampai 18 Oktober 2023. Baiklah, mungkin ini akhir dari webinar kali ini. Terima kasih banyak Ibu Fitri kami sampaikan sekali lagi. Semoga tahun depan kalau misalnya diajak lagi mau bergabung lagi bersama Achieve 2023. 24 maksudnya untuk tahun depan. Tentu dengan senang hati. Terima kasih Mbak Laras. Terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang semuanya.